Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke guys, sekarang ini begitu banyak ya. Bukan banyak sih maksudnya. Saya lagi viral kasus Az-Zaitun sesat gitu kan. Nah, oke, mari kita bahas ya guys. Jadi apa dianggap sesat itu karena katanya sab sholatnya beda ya. Jadi sab sholatnya Zaitun itu laki-laki ya dan perempuan itu sejajar gitu ya. Walaupun mereka ada jarak ya, dipisahkan dengan jarak tapi mereka sejajar gitu kan. Itu yang pertama katanya kan. Lalu ada juga perkataan maksudnya Al-Quran ya, katanya Al-Quran disebut sebagai perkataan Nabi Muhammad. Nah, itu ajarannya Zaitun katanya, itu juga sesat ya. Oke. Nah, terus gue lihat ya, ada di short YouTube itu percakapan ya dua orang ya yang mengatakan sholat itu seolah-olah kenapa salah gitu, apa dalilnya bahwa itu salah gitu. Dan orang yang diajak berbicara itu bingung gitu, dalilnya dari mana. Padahal sebenarnya simpel ya. Jadi ada hadis, dalam satu hadis ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ya, apapun ibadah ya yang tak ada contohnya dariku maka otomatis akan tertolak. Yang intinya seperti itu. Jadi ya Nabi mencontohkan sholat itu kan laki-laki di depan, dan itu cenderung orang dewasa ya. Terus anak kecil laki-laki di paling belakang, lalu setelahnya wanita, itu paling awalnya wanita perempuan anak kecil, lalu baru setelahnya perempuan dewasa ya. Nah, dicontohkan seperti itu. Nah, untuk kasus ibadah ya, untuk kasus ibadah itu harus mencontoh Nabi Muhammad, karena kan kalau tidak akan tertolak. Nah, kalau misalnya sab itu kan bagian dari sholat ya, sedangkan sholat adalah ibadah. Nah, jadi kalau misalnya beda ya berarti kan akan tertolak gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Cuma di short YouTube tuh jarang ada yang membahas seperti itu gitu kan. Seperti bingung gitu menjawabnya. Ya, jadi otomatis ya untuk khusus untuk ibadah ya, kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya. Makanya dari segi wudu gitu kan, itu urutannya benar-benar fix ya, di zaman Nabi begitu gitu kan. Terus tata cara sholatnya kan memang itu sebisa mungkin sesuai dengan Nabi Muhammad, walaupun misalnya ada perbedaan ya, itu karena beda pandangan gitu kan dalam menafsirkan sesuatu atau hadis Nabi dan lain sebagainya lah ya. Intinya kita berusaha untuk semirip mungkin ibadahnya dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah kaidahnya. Persoalan di luar ibadah itu bebas ya, terserah. Kalau selain ibadah sih bebas ya, cuma khusus untuk ibadah aja kita harus mengambil contoh dari Nabi Muhammad gitu guys ya. Sebenarnya seperti itu. Pagi ya, sebenarnya udah sih sebelum itu ya. Solusi. Nah, lalu banyak orang ya yang menginginkan bubarkan Az-Zaitun. Sebenarnya permasalahan Zaitun itu bisa dilakukan dengan berbagai hal ya. Yang pertama itu kita tak usah membubarkan ya, tapi misalnya pengurusnya diganti gitu, atau misalnya pengajarnya diganti dengan yang sesuai gitu ya, seperti itu ya. Bisa
Atau jika Al Zaitun tetap ngotot pengen seperti itu, ya kita harus ubah mindset ya. Jadi Al Zaitun tuh harus diganti bahwa itu bukanlah pondok pesantren gitu. Jadi mengapa umat Islam itu bereaksi ya atas apa yang tak sesuai, karena mereka telah mengaku itu sebagai pondok pesantren. Jadi mereka tidak mengakui pondok pesantren, misalnya mereka mengakui sebagai agama baru misalnya ya, agama baru bukan Islam, ya mungkin silakan gitu kan. Cuma kalau mengaku Islam ya harus mengikuti pakem-pakemnya ya, kaidah-kaidahnya kan ada. Menurut saya seperti itu sih menyikapi Al Zaitun itu ya, bisa dengan dua cara itu. Oke, walau alam. Cuma yang agak seheran ya, itu Panji Gumilang itu yang saya dengar ya, itu alumni Gontor gitu. Kok bisa ya? Kadang kan alumni Gontor terkenal dengan apa ya? Ya Gontor lah, udah orang udah tahu ya bahwa lulusan sana tuh terbukti lah, karena kan Gontor memang sahih ya, maksudnya valid lah ilmunya gitu, ilmuannya tidak ada yang meragukan orang yang udah masuk ke Gontor gitu. Cuma kok tetap ada aja gitu ya anomali ya lulusan Gontor ya, seperti Panji Gumilang ya, gue gak ngerti. Tapi ya namanya juga keragaman ya. Cuma gue pernah dengar juga sih bahwa isunya bahwa Zaitun itu diciptakan oleh TNI ya, jadi pondok pesantren yang diciptakan oleh TNI supaya mengakomodir keanekaragaman Indonesia gitu. Jadi menciptakan suatu jenis Islam baru yang heterogen ya. Makanya terlihat ya Zaitun tuh seolah-olah tuh nasionalis gitu kan, dan mengakomodir banyak keragaman di sana ya. Ya isunya seperti itu ya. Wallahu alam. Ya gitu aja guys. Mau apa lagi ya? Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.